Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Mita Widya, NIM 2120285, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAIG, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pada video ini, aku akan memaparkan video pembelajaran tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pengertian hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Johann Locke, hak asasi adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Nah, kalau menurut Austin Ranney, HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Oke, next. Kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Yang pertama, menghormati hak asasi orang lain. Yang kedua, setiap orang yang ada di wilayah Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tunduk pada batasan yang ditetapkan undang-undang. Dan yang keempat, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak-hak pribadi yang dimiliki setiap orang seperti kebebasan dan hak untuk hidup, memeluk agama. Yang kedua, ada hak asasi ekonomi, yaitu hak-hak ekonomi yang dimiliki setiap orang seperti hak untuk memiliki sesuatu barang. Yang ketiga, ada hak asasi dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak-hak yang dimiliki setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Yang keempat, ada hak asasi politik, yaitu hak-hak yang dimiliki setiap orang di bidang politik. Kemudian yang kelima, ada hak asasi sosial budaya, yaitu hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang di bidang kehidupan sosial budaya, seperti hak untuk memperoleh pendidikan. Yang terakhir, ada hak asasi di bidang prosedur hukum, yaitu hak asasi yang dimiliki setiap orang untuk mendapatkan perlakuan sesuai tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Baik, selanjutnya ada landasan hukum hak asasi manusia. Yang pertama, Pancasila. Dalam sila-sila Pancasila terdapat jelas perlindungan akan hak asasi manusia. Misalnya sila pertama, Pancasila memberikan jaminan kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama. Sila kedua, menghendaki agar manusia diperlakukan secara pantas sesuai dengan harkat, martabat, dan derajatnya. Kemudian sila ketiga, memberikan pedoman kepada warga negara dalam melaksanakan hak asasi agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat, Pancasila menjamin hak warga negara untuk berkumpul, berpendapat, dan ikut serta dalam pemerintahan. Yang terakhir, sila kelima, Pancasila memberikan jaminan adanya perimbangan hak milik dengan fungsi sosial. Yang kedua, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945, jaminan HAM termuat secara jelas dalam alinea pertama dan keempat. Alinea pertama terungkap bahwa setiap bangsa memiliki hak merdeka dan penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Adapun dalam alinea keempat terungkap bahwa negara hendak melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta pemeliharaan perdamaian dunia. 4 hal yang sekaligus menjadi tujuan negara tersebut sangat jelas mengandung makna perlindungan hak asasi manusia. Oke, selanjutnya yang ketiga ada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam batang tubuh UUD 1945, hak-hak asasi manusia yang diatur dalam pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34.
Yang keempat, peraturan perundang-undangan selain dari undang-undang. Sebenarnya ada banyak sekali, hanya saja di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga, Kepres Nomor 129 tentang Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia. Oke, next. Pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia yang sering kita jumpai dalam masyarakat ada diskriminasi dan penyiksaan. Kemudian, menurut pasal 7-9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan genosida berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dikategorikan pelanggaran HAM yang berat, yaitu pembunuhan massal atau genosida. Nah, genosida sendiri adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan kelompok agama. Kemudian yang kedua, ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik dan diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Sebagai contoh, kekejaman tentara Serbia Bosnia terhadap penduduk sipil Bosnia di tahun 1990-an. Selanjutnya, upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya penegakan hak asasi manusia merupakan hal penting dan wajib loh dilakukan oleh negara manapun. Demikian juga dengan negara Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mendukung upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah. Artinya, pemerintah harus menjaga agar hak asasi manusia tidak dilanggar oleh orang lain. Upayanya adalah 1. Sosialisasi HAM, 2. Pembentukan Komnas HAM, 3. Pembentukan Pengadilan HAM, 4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang kelima, ada advokasi HAM. Kedua, upaya penegakan hak asasi manusia, perilaku penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah berbagai daya upaya yang dilakukan untuk membuat hak asasi manusia semakin diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Upayanya yang pertama, upaya pencegahan adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi penghormatan hak asasi manusia melalui berbagai upaya persuasif. Yang kedua, upaya penindakan adalah upaya untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Baik teman-teman, berhubung durasi waktunya yang sedikit, yang sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih rinci lagi, tapi semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.